Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sanitary landfill. Slide selanjutnya yaitu sanitary landfill merupakan sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan diolah secara sistematis. Metode ini bisa diartikan sebagai pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah, kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah sebagai lapisan penutup, lalu dipadatkan. Metode sanitary landfill memerlukan persyaratan harus tersedia di tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbun, dan tersedia alat-alat besar. Dalam penggunaan metode sanitary landfill, tujuannya agar air sampah atau yang biasa disebut air lindih tidak merembes ke bawah tanah dan tidak mencemari air tanah. Oke, selanjutnya adalah gambar bentuk metode sanitary landfill. Dalam gambar tersebut bagian bawah adalah liner bawah atau tanah yang dipadatkan, terus di atasnya terdapat membran, di atasnya lagi terdapat media drainase dan pipa drainase untuk pengumpul air lindih sekunder. Selanjutnya di atasnya lagi ada geomembran atau liner atas, dan di atasnya lagi ada media drainase untuk pengumpul air lindih primer. Setelah itu ditutup dengan tanah pelindung atau penutup. Selanjutnya atasnya bisa langsung diberi limbah sampah, dan nanti setelah sampah tersebut dimasukkan, selanjutnya ditimbun dengan tanah dan seterusnya. Selanjutnya desain dan proses metode sanitary landfill. Untuk meminimalkan potensi gangguan timbul, maka penutupan sampah dilakukan setiap hari. Namun untuk menerapkannya diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal. Di Indonesia, metode sanitary landfill dianjurkan untuk diterapkan di kota besar dan metropolitan. Selanjutnya mengenai aplikasi sanitary landfill. Untuk dapat melaksanakan metode ini terdapat fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindih atau leachate dan instalasi pengolahnya, pos pengendalian operasional, fasilitas pengendalian gas metan, dan alat-alat berat. Oke, selanjutnya skema sanitary landfill. Dalam skema metode ini, sampah diletakkan pada lokasi cekung, kemudian sampah dihamparkan hingga lalu dipadatkan dan kemudian dilapisi tanah setiap hari akhir operasi dan dipadatkan kembali setebal 10% hingga 15% dari ketebalan lapisan sampah, karena untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit, penyebaran debu, dan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Lalu pada bagian atas timbunan tanah penutup harian dapat dihamparkan lagi sampah, kemudian ditimbun lagi dengan tanah penutup, demikian seterusnya. Yang terakhir, bagian dasar konstruksi sanitary landfill dibuat lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindih yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik. Terdapat juga saluran penyalur gas untuk mengolah gas metan yang dihasilkan dari proses degradasi limbah organik. Selanjutnya
dalam metode sanitary landfill adapun elemen-elemen yang digunakan. Pertama, landing system atau bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasa terbuat dari campuran tanah dan bentonite agar cairan dari pembusukan sampah tidak akan merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Selanjutnya ada leachate collection system. Leachate atau lindi adalah cairan yang keluar dari pembusukan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Oleh karena itu, tidak boleh merembes ke dalam tanah. Selain ini sistem di bagian bawah, di atasnya akan dibuatkan leachate collection system untuk mengumpulkan air lindi agar tidak menggenang dan pada akhirnya merembes ke dalam tanah. Yang ketiga ada cover or cap system. Gunanya untuk mengurangi air seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah agar jumlah leachate atau lindi tidak semakin banyak. Selanjutnya sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini merupakan pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tanpa bisa disalurkan beresiko menimbulkan ledakan. Selanjutnya sistem monitor. Sistem ini untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan itu sendiri. Dalam penggunaan metode sanitary landfill itu sendiri, adapun kelebihannya, yaitu yang pertama timbulan gas metan dan air lindi terkontrol dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, timbulan gas metan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Setelah selesai pemakaiannya, area lahan uruk dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti areal parkir, lapangan golf, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, biaya investasi lebih rendah dibandingkan metode lain. Dapat menerima berbagai tipe sampah. Metode ini fleksibel terhadap fluktuasi kuantitas sampah. Terakhir, lahan dapat digunakan kembali setelah pemakaian. Setelah membahas kelebihan, adapun kekurangan dalam metode sanitary landfill. Pertama, aplikasi sistem pelapisan dasar atau linear yang rumit, aplikasi tanah penutup harian yang mahal, aplikasi sistem lapisan penutup akhir. Biaya aplikasi pipa menyalur gas metan dan instalasi pengkonversian gas metan menjadi sumber energi. Biaya aplikasi pipa-pipa pengumpul dan penyalur air lindi dan instalasi pengolah air lindi. Dengan meningkatnya populasi semakin sulit untuk menentukan lahan. Jika operasi tidak sesuai dapat berubah seperti metode open dumping. Lahan dapat mengalami penurunan dan memerlukan perawatan yang periodik. Gas yang dihasilkan dapat meledak, misal gas metan, dan berbahaya bila tidak dikelola dengan baik. Sekian pemaparan tentang metode sanitary landfill dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah-salah kata. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.